Beliau adalah pasien dari Pasongsongan, namanya Bapak Ahmad Yasimul Ahya. Beliau adalah Ketua Desumi MWC Pasongsongan. Dia juga Ketua Perguru Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pasongsongan. Luar biasa. Ini profesional. Profesional. Beliau terapis yang profesional. Mantan dari Babinsa. Mantan. Beliau pensiunan TNI Angkatan Darat, kavaleri. Biasa nyopir tank sama nyopir kuda. Maka saya tahu beliaunya begitu pensiun di TNI Angkatan Darat, saya rekrut untuk menjadi relawan terapi Banyu Urip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di depan saya ini ada pasien buta warna. Saya ulangi, di depan saya ada pasien buta warna, ya. Buta warnanya sudah cukup lama, ya. Sampai sekarang belum sembuh. Ini di sebelah Mas Yasimul Ahya adalah terapisnya, namanya Bapak Imam Subekti. Betul ya namanya? Selanjutnya Mas Suryanto dari media apoymadura.com. Sebaliknya lagi Bapak Amiruddin. Bapak Amiruddin katakanlah sebagai saksi, ya. Saksinya Mas Yanto, media Apoy Madura, saksi 1. Saksi kedua Mas Amiruddin, ya. Setelah terapisnya, ya. Silakan, apakah buta warna yang cukup lama bisa diobati atau tidak? Mari kita simak bersama dan saksikan bersama setelah diwawancara, setelah ditestimoni, dan setelah diterapi. Silakan sekarang praktis, lebih cepat. Sekarang gilirannya Mas Subekti. Silakan. Selamat malam, Mas Nur. Ya, Ahmad Yasimul Ahya. Ahmad Yasimul Ahya. Sekarang saya tanya, nama sampean siapa? Ahmad Yasimul Ahya. Ahmad Yasimul Ahya. Ya. Ahya. HP nomor HP 085 85 230 230 266 266 744. 744. Alamat Dusun Lebak Dusun Lebak Pasongsongan Sumenep Pasongsongan Sumenep, ya. Sumenep Madura, ya. Madura. Oke, langsung aja sampai buka. Ya, yang Mas Anu juga dibuka, sama-sama dibuka. Ya. Sebentar, saya dekat dulu kepada ini kertas ini yang dimaksud apa, biar saya jelas. Oh, ini adalah Kertas testimoni sebelum diterapi. Ini ya, ini checklist, ya. Checklist. Ya, oke, checklist. Yang itu adalah buku isi hara, buku buta warna. Silakan Mas Mon dibuka sendiri dan dijawab sendiri. Yang keras, ya. Halaman pertama ini kelihatannya hanya warna yang nampak, tapi warnanya kabur. Tulisannya nggak jelas. Ya. Halaman 2 berikutnya buka. Sama juga. Berikutnya. Sama juga, tambah. Ya. Berikutnya. Tambah kabur, sama. Ya. Sama, tidak jelas gitu, ya. Jawabannya nanti tidak jelas. Tidak jelas juga. Tidak jelas semua, ya. Tidak jelas semua. Tambah ke belakang ditambah tidak jelas. Memang ke belakang. Tidak jelas. Jadi ya tidak jelas. Tidak jelas, ya. Tidak jelas. Tidak jelas juga. Tidak jelas. Iya. Tidak Jelas. jelas. Tidak jelas. Jadi Alur, tidak jelas alur. semuanya ini tidak jelas. Tidak jelas. Iya. Iya tambah. Jadi satu buku ini Satu buku tidak jelas, ya. bisa terbaca. Coba diulangi dari belakang sekarang ke depan. Jawab yang tegas. Tidak jelas atau tidak? Jelas. Tidak jelas. Oke. Ini. Tidak jelas. Oke. Ini. Tidak jelas. Oke. Ini. Tidak jelas juga. Oke.
Tidak jelas. Oke. Tidak jelas. Oke. Kabur. Tidak jelas. Oke. 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 Dan tidak jelas. Oke. 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 Ini, Tidak jelas. Oke. ini, Tidak jelas. Oke. Tidak jelas. Oh, berarti ini buta warnanya total ya? Ini yang disebut buta warna total. Total nih ya. Oke, ini sudah ada saksi dari media Apoy Madura, namanya Mas Suryanto. Dari juga ada tokoh masyarakat Pencek, namanya Bapak Amiruddin. Terapisnya namanya Bapak Imam Subekti. Yang diterapi atau yang menderita sakit buta warna yang 30 tahun lebih namanya Mas Jasimul Ahya, begitu ya? Oke, setelah ini tidak ada rekayasa ya. Sekarang saya minta keterangan dari Mas Suryanto. Apakah benar Mas Suryanto bahwa Mas Jasimul Ahya ini sakit buta warna? Betul sekali. Memang dari lulus SMA tahun 91 itu dia pakai kacamata udah. Tapi nggak begitu parah. Tapi akhir-akhir ini beliaunya ini sudah memang benar-benar parah sudah. Begitu. Makanya ngajak saya itu. Oh. Untuk terapi di komunitas terapi Banyu Urip Pusat Madura. Oh, begitu. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada kebohongan, tidak ada sandiwara ya. Dijamin ya. Dijamin. Oke, setelah ini Mas Jasimul Ahya akan diterapi berlokasi di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Oke Mas Subekti, supaya nanti hasilnya maksimal, tolong jangan lupa berdoa ya, sambil nerapi sesuai dengan yang saya ajarkan, berdoa. Oke, terima kasih. Mari kita simak bersama, kita saksikan bersama bagaimana sih prosesnya untuk menerapi orang yang sedang kena buta warna yang sudah berlangsung 30 tahun lebih. Oke, terima kasih. Matur sembah nuwun. Selamat malam. Semoga saya berdoa untuk Mas Jasimul Ahya, semoga Allah menyembuhkan penyakit buta warna Mas Jasimul Ahya. Penyakitnya segera diangkat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, proses pertama kali dikompres telinga. Ya, ini telinga dikasih kapas yang sudah dibasahi dengan ramuan Banyu Urip. Nah, jadi dibasahi seperti ini. Ya, nah, basah kapas, baru dimasukkan ke telinga kanan dan telinga kiri. Oke, proses selanjutnya silakan. kemudian minum. Minum dulu. Ditelan ya. Telan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diminum kurang lebih takarannya mungkin 2 sendok. Itu dihirup di hidung, Hirup hidung, buang. Nah, hirup. Sambil lalu mungkin langsung di kepala. Sambil lalu ya. Biar tidak membuang waktu. Ya. Yang pertama dikompres telinga pakai kapas. Kapas dibuat sebesar ujung jari kelingking, kemudian dibasahi dengan ramuan Banyu Urip. Setelah dibasahi dengan ramuan Banyu Urip, baru ditutupkan ke telinga kanan dan kiri. Setelah itu baru minum ramuan Banyu Urip. Setelah minum baru dihirup. Hirup di hidung, buang di mulut sampai 12 kali. Setelah itu baru dikompres di kepala. Diteteskan di kepala ramuannya, basah kuyup seperti ini, kayak orang pakai minyak rambut. Setelah itu baru dirangsang. Ini namanya dirangsang sarafnya. Nah, dirangsang sarafnya seperti itu. Ya, dirangsang saraf seperti ini, dirangsang. Ya. Iya, dirangsang saraf Supaya tidak terjadi penyumbatan ya. ya. Kenapa harus disiram dengan ramuan kepala?
karena mungkin siapa tahu ada penyombatan di otak, siapa tahu ada pengentalan darah. Nah, itu ceritanya begitu. Nah, dirangsang terus. Memang Bapak Imam Subakti ini profesional, Pak. Profesional. Beliau terapis yang profesional. Mantan dari Babinsa. Mantan. Beliau pensiunan TNI Angkatan Darat, kavaleri. Ya. Biasa nyopir tank sama nyopir kuda. Ya. Kavaleri itu nyopir kuda ya, menunggang kuda sambil bawa bedil. Wah, luar biasa. Sama nyopir Memang tank. orang lapangan, Bapak ya. Ya, saya tahu karena dulu yang ngawal tanknya adalah polisi militer. Nah, saat itu saya juga yang mengawal. Maka saya tahu beliaunya begitu pensiun di TNI Angkatan Darat, saya rekrut untuk menjadi relawan terapi banyu urip internasional. Jadi beliau kenapa kok internasional? Ini mau dipanggil kemanapun siap. Mau dipanggil ke Malaysia oke. Yang penting ada kesepakatan kedua belah pihak. Dipanggil ke Singapura oke. Panggil ke Brunei silakan. Panggil ke Jeddah Arab Saudi, mari berangkat gitu. Ini dilakukan pemijatan, Pak ya. Ya, dipijat. Fungsinya untuk merangsang saraf yang Ke mata ini. ya, yang ke mata. Nah, gitu. Pemijatan. Ya. Dipijat Yang harus seperti dilakukan itu. oleh ahlinya. Ahlinya. Kalau nggak ahli bisa Wah, dites. kepencet matanya. Oh, Buta. Beliau adalah pasien dari Pasongsongan, namanya Bapak Ahmad Yasimul Yahya. Kebetulan beliau adalah Ketua Les Bumi MWCNU Pasongsongan. Dia juga Ketua Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pasongsongan. Luar biasa. Biasa, Pak. Sekaligus beliau adalah juga Penyair. penyair, juga sastrawan, juga beliau Sastrawan, ya? pelukis, perupa. Oh, pelukis. Perupa. Pelukis. Sastrawan. Ketua Les Bumi. Les Bumi. Lengkap. Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pasongsongan. Oh, ketua guru Persatuan Guru Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Memang dia berminat sekali ketika ada terapis kita yang profesional, langsung dia terapi ke banyu urip saja, saya bilang gitu kan. Karena memang buta warna kabarnya nggak bisa disembuhkan. Terapi banyu urip insya Allah dengan izin Allah kita nanti bisa sembuh. Insya Allah ya. Insya Allah, amin. Siap. Dilakukan pemijatan juga, Pak. Di leher. Di leher, kenapa dipijat di leher? Siapa tahu ada penyumbatan. Penyumbatan itu bisa karena kolesterol, Iya. bisa karena darah tinggi, bisa karena asam urat. Itu Banyak faktor, Pak. iya, banyak faktor penyumbatan itu. Ini buta warna kan banyak hal. Banyak hal. Buta warna tuh bisa saja disebabkan karena gen, faktor genetik, Faktor genetik keturunan. Pertama. Kedua, buta warna bisa disebabkan karena sering ngunduh layangan, sering layangan kan kena panas matahari. Berarti namanya silau. Berarti apa ya? Bukan iritasi, apa namanya? Kena cahaya langsung matahari. Itu yang kedua. Yang ketiga itu dari HP Android. Alat elektronik. Ya, HP Android bisa. Yang keempat bisa karena komputer. Karena banyak pasien saya juga yang ET. Radiasi. Jadi radiasi komputer bisa, radiasi HP bisa, itu yang keempat. Yang pertama tadi, kalau matahari termasuk radiasi ya? Ya, radiasi. Berarti yang pertama gen, yang kedua radiasi matahari langsung, yang ketiga radiasi HP Android, yang keempat radiasi komputer atau laptop, yang keempat saya belum, kelima belum tahu. Tapi yang jelas faktornya mungkin dari darah tinggi atau mungkin dan lain-lainnya. Mungkin bisa. Faktor yang lain saya belum tahu faktor yang lain. Bisa jadi. Gitu. Mas Yasimul Yahya ini orangnya kan sering belajar, Ya. sering baca buku. Bahasannya kutu buku ya. Kutu buku. Tapi akhir-akhir ini
setelah banyak HP Android, Mas Jasimul Yahya katanya sering main HP Android, makanya tambah parah itu ceritanya. Tuh. Selanjutnya Ramon taruh di bawah lidah. Nah seperti itu. Kompres punggung, oles pinggang, oles dada, oles perut, terus ditutup dengan plastik. Coba dipraktekkan tutup dengan plastik. Ya. Silakan. Ya. Setelah diolesin baru ditutup dengan plastik. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya demikian teman-teman. Nah, itulah prosesnya. Nah, setelah itu dioleskan pinggang, juga ditutup plastik pinggangnya. Ini pinggang belum dikasih plastik, silakan dikasih plastik. Nah, betul. Kenapa dikasih plastik? Supaya ramuan naik lagi, plastiknya naik lagi, naik ke atas, ya, sip. Ya, supaya ramuan tidak terserap oleh kaos, oleh baju atau oleh kain. Itu tujuannya. Oke. Meresap ya. Sekarang dioleskan dada. Oles dada. Setelah dioles dada, baru juga ditutup dengan plastik. Oles dada dan oleskan di perut. Oles dada, oles perut, juga tutup dengan plastik. Silakan. Ayo. Ya, tutup dengan plastik. Nah, dada juga ditutup dengan plastik. Nah, ini memang prosesnya kawan-kawan. Prosesnya demikian. Lalu perut juga ditutup dengan plastik. Nah, setelah dioles dan ditutup plastik, silakan pakai baju lagi, gitu ceritanya. Ya. Ini kumurnya. Jadi teman-teman yang sakit buta warna, silakan dibiasakan pagi hari, perut masih dalam keadaan kosong, minum 1 sendok. Setelah minum 1 sendok, ambil lagi 1 sendok, ditaruh di bawah lidah sampai 3 kali. Jadi setelah taruh bawah lidah 25 menit kemudian baru dimuntahkan. Ulangi lagi yang kedua, taruh lagi di bawah lidah, setelah 25 menit lagi dimuntahkan. Yang ketiga taruh lagi di bawah lidah, setelah itu dimuntahkan lagi. Berarti yang di bawah lidah membutuhkan waktu 25 menit kali 3. Terus setelah dioleskan di kepala, jangan lupa tetap dikompres seperti ini, di clean pack, supaya tidak cepat kering ramuannya. Maksimal. Ya. Yang di mata boleh di nanti. Ya. Cukup. Oke. Nah, begitu. Tolong untuk yang lain diikuti prosesnya. Kalau memang waktu mendesak, boleh terapi tiap hari. Kalau tidak mendesak waktunya untuk mendaftar TNI dan Polri, atau mendaftar sipil, atau mendaftar karyawan pabrik, atau daftar apa aja, boleh 2 hari sekali, ya. 2 hari sekali tetes matanya. Untuk minum pagi hari 1 sendok pagi hari sebelum makan pagi, minum 1 sendok sore sebelum makan sore, minum 1 sendok malam hari sebelum makan malam. Untuk gurah di bawah lidah, lakukan 3 kali pagi, 3 kali sore, 3 kali malam. Jadi butuh waktu 25 menit kali 3 pagi, 25 menit kali 3 waktu sore, 25 menit kali 3 waktu malam. Untuk tetes matanya, kalau memang waktunya sangat mendesak, boleh dilakukan setiap hari tetes matanya. Kalau tidak mendesak, boleh 2 hari sekali, begitu. Itu aja teman-teman. Semoga Mas Jasimul Yahya ini berakhir dengan sukses, mulus, lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, proses yang paling terakhir adalah tetes mata, ya. Proses yang paling terakhir
adalah tetes mata. Silakan. Ya, ini proses terakhir. Setelah melalui proses gurah minum 1 sendok, yang kedua gurah di bawah lidah, yang ketiga kompres telinga, yang keempat kompres kepala, ya. Terakhir. Terus kompres punggung, pinggang, dada, perut. Yang terakhir tetes mata. Oke, ini Mas Jasimul Ahya yang sakit buta warna sudah selesai di terapi. Lama di terapi kurang lebih 3 jam ya. 3 jam di terapi. Bagaimana hasilnya di terapi? Silakan lihat nanti bersama. Silakan. Ya, mulai ya, langsung ya. Halaman pertama, angka berapa? Yang tegas. 12. Ntar. Ya. Oke. Berikutnya 8. 8 ya. Berikutnya 8. Ada 9. ya. Berikutnya 3. Betul. berikutnya Itu 5. berikutnya 15. berikutnya 14. Wah, betul. Ini terus. berikutnya 8. Iya terus. berikutnya 45. berikutnya 5. 5. berikutnya Berapa? 7. Ya, betul. ya. Berikutnya Tegas, petegas ada sini. tegas. Yang tegas. 16. Betul. ya. Berikutnya 13. Terus. berikutnya 38. Terus. berikutnya 2. Terus. ya. Berikutnya alur, coba tunjukkan tangannya. Alur. Ya. Oke, sip. Ya. Alhamdulillah. Alur lagi. Kanan kiri boleh, dari sini boleh, sini boleh. Boleh ya? Ya. Bagus. Ya. Berikutnya Sip. ya. Berikutnya Ya. Alhamdulillah. berikutnya Terus. Nah, terus. Terus. Terakhir kabur ya apa? berikutnya Terus. halaman 21. Ya, wes. Ya. Tinggal 1. Udah enggak tuh. Udah ada. Dihitung, silakan dihitung. Dihitung yang bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dihitung maaf, salah.
sama yang dihitung yang nggak bisa. Tadi yang Yang nggak dijumlah, bisa. tadi yang dijumlahkan yang tidak bisa. Ya, tuh. yang nggak Ada bisa. 20, Ya. 2 yang nggak bisa. Ya, yang Sekarang tidak bisa, sisa yang nggak bisa berapa? Yang tidak bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tulis di lingkaran. Yang tidak bisa 8. Yang tadinya yang nggak bisa 22, Ya. sekarang sisa 8. 8. Nah, silakan tanda tangan. Ya, Persen. Nama. oke sudah. Ya. Ya. Oke, ini sudah luar biasa ya. Yang tadinya yang tidak terbaca, 22. tidak terbaca tadi sebelum diterapi 22. Terus sesudah diterapi yang tak terbaca 8. Tinggal 8. Berarti sisa berapa? Dari 22 kurang 8. 14 yang terbaca berarti ya. Terbaca 14. Ini termasuk signifikan, termasuk bagus. Karena sampean 30 tahun. buta warna selama 30 tahun lebih. Ya, ternyata setelah diterapi menurut saya hasilnya sangat signifikan. Untuk itu, untuk kawan-kawan yang di luar, tetap kalau mau terapi buta warna tetap harus sabar, ya, telaten, disiplin, ikuti petunjuk terapis. Apa petunjuk berarti terapis diikuti, ya. Oke, bagaimana menurut sekarang apa namanya tanggapan dari Mas Jasimul Ahya, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ya. kepada terutama kepada pemilik Banyu Urip, Banyu Urip Samsul Arifin, di mana terapi ini adalah merupakan yang sangat luar biasa, sehingga kami sendiri ini merasakan sudah enaknya bagaimana saya bisa yang dulunya tidak bisa melihat semua sekarang sudah melihat, ya, sebagian sudah terlihat. Sehingga terapi Banyu Urip ini cocok bagi semua masyarakat apabila nanti masyarakat nantinya ada yang buta warna mau terapi ke sini, karena contohnya sudah saya sendiri sudah terapi. Untuk itu saya pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pasongsongan, secara khususnya masyarakat di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke umumnya, ya. Marilah kita terapi ke Banyu Urip. Insya Allah Banyu Urip ini akan selalu setia melayani semua masyarakat sampai nanti bisa sembuh total. Amin. Mungkin hanya itu dari kami. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kru, ya, kru Banyu Urip, kepada Bapak siapa ini? Imam Subakti. Imam Subakti yang dari Bangkalan. Nah, ini sudah pensiun juga TNI, ya, TNI. Dan Mas Samsul Arifin juga dari TNI juga. Nah, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin hanya ini dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada saksi, bagaimana tanggapan saksi 1? Untuk saksi 2 izin mendahului pulang karena ada kumpulan tadi, ya, ada rapat, jadi mendahului pulang. Untuk itu silakan untuk saksi satunya. Baiklah, kami mengikuti dari awal terapi terhadap Bapak Ahmad Jasimul Ahya yang ditangani terapis handal kita, Bapak Imam Subakti dari Yogyakarta. Sangat luar biasa. Sebelumnya saya tidak percaya bahwa yang tadinya memang alat untuk tes terapi buta warna ini total, Bapak Jasimul Ahya ini tidak bisa membaca, melihat. Tapi ternyata setelah diterapi sungguh luar biasa, mantap, sungguh mantap. Kenapa? Cuma diterapi 3 jam.
3 jam penyakit yang diderita buta warna Pak Ahmad Jaisimul Ahya ini 30 tahun lebih. Ini kan sudah luar biasa. Dalam waktu 3 jam malam ini sudah perubahannya luar biasa. Signifikan ya. Sangat signifikan. Saya harapkan juga kepada rekan-rekan Les Bumi, barangkali banyak yang buta warna ya. Masalahnya Pak Ahmad Jaisimul Ahya ini Ketua Les Bumi, ya. MWC NU Pasongsongan. Jadi rekan-rekan Les Bumi jangan khawatir lagi, mantapkan hati, insya Allah dengan ramuan banyu urip, terapi banyu urip bisa sembuh. Amin. Kalau selama ini kata pihak medis untuk buta warna tidak bisa disembuhkan, cuma bisa diobati. Iya kan? Tapi dengan banyu urip diobati terus disembuhkan. Yaitu kelebihannya ramuan banyu urip. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saksi 1 Mas Suryanto. Untuk terapisnya gimana? Mungkin ada pesan dan kesan. Saya hanya berpesan kepada adik-adik atau siapapun yang mau masuk tentara atau mau masuk kerja Polri, yang tes Penglihatan, tes buta warna, silakan terapi ke banyu urip. Insya Allah dijamin. Tokcer. Ya, siap. Merdeka. Oke, terima kasih kepada Mas Imam, terima kasih kepada Mas Suryanto, terima kasih kepada Mas Jaisimul Ahya, terima kasih atas kerjasamanya. Karena hakikatnya kita kerja tim. Kalau pasien itu sendiri tidak bisa kerjasama, misalnya diminum rasa pahit tidak mau, ditetes perih tidak mau, kan namanya tidak ada kerjasama. Tidak mungkin kita mendapatkan hasil yang sempurna kalau yang diterapis gak mau. Terapisnya boleh bagus, ramuan boleh bagus, tapi si penderitanya menolak atau mentalnya kurang bagus, juga akhirnya tidak baik. Untuk itu hasil kerjasama ini sangat luar biasa, sangat bagus, sangat sempurna. Saya juga pribadi, saya CEO Terapi Banyu Urip, pimpinan Terapi Banyu Urip Internasional, mengucapkan terima kasih. Untuk yang lain silakan jangan ada keraguan. Kalau ragu, kalau bimbang, kalau cemas, kalau gelisah, kalau takut, ya silakan datang dulu ke sini, dicoba dulu. Oke ya? Terima kasih, matur sembah nuwun, selamat malam, sukses selalu. Amin.